langit pas maghrib tuh ada warna-warna merah, ada kuning, ada putih, itu namanya mega. Ahmar itu maghrib, menunjukkan datangnya waktu maghrib. Kan maghrib kemarin dibahas tentang ghurubus syams, terbenamnya matahari. Sampai kapan maghrib? Ghurubus syafaqul sama terbenamnya matahari. Itu mega merah, ada maghrib. Wal asfaru al abyad, adapun mega kuning dan mega putih ini menunjukkan waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Ila tulu'ul fajar shadiq, sampai terbitnya matahari fajar shadiq. Tapi dikatakan di sini wayundabu ta'khiru sholatul isya, wayundab disunnahkan ta'khiru mengakhirkan sholat isya ila ayyaghi basyafaqul asfar wal abyad, sampai tenggelamnya ayyaghi, tenggelam asyafaqul asfar, mega kuning dan mega putih. Jadi sunnah untuk sholat isya ini pas adzan tuh jangan langsung, sampai benar-benar mega kuning dan mega putih. Biasanya kuning udah nggak ada, mega putih doang udah. Kalau untuk seperti langit, yang pasti di saat langit itu cerah ya. Kalau hujan nggak bisa. Pada saat lagi cerah, mega putih nggak ada, mega kuning nggak ada, itu sunnah. Ya kurang lebih jam 8 jam 9 ya. Jadi biar apa tujuannya? Biar khurujan minal khilaf. Kenapa sunnah? Karena biar mau benar pas waktunya. Ya, seperti salat habis azan itu nggak langsung qomat, kemudian dulu dia ada sholatnya setengah jam kemudian ya, sambil nunggu jamaah yang lain, nggak buru-buru gitu, nggak seperti yang ada di sini. Kalau kita di Indonesia, Bogor terutama, buru-buru mau sholat karena punya kerjaan ini orang dulu nggak habis azan setengah jam lah, setengah jam baru mereka sholat. Sekarang pasal yang lain. Tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wa la mughayyirun fi khamsatin awqat. Tahrumu salatu, diharamkan salat allati yang laysa laha, tidak ada bagi salat tersebut sababun, sebab mutaqaddim yang terdahulu, wa la muqarinun, dan tidak ada sebab juga yang berbarengan, fi khamsati awqat, pada 5 waktu. Maksudnya apa? Anna salata allati laysa laha sababun mutaqaddimun 'alaiha wa la muqarinun laha bi an lam yakun laha sababun aslan. Ya. Maksudnya bahwa salat yang tidak ada bagi salat tersebut sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului atas salat tersebut, atau yang berbarengan. Jadi nggak ada sebab sama sekali. Seperti apa? Seperti nafil mutlak, salat nafil mutlak, salat mutlak. Atau ada tapi dia, atau ada sebab tapi sebabnya itu kita akhir di belakang, sebabnya belakangan, kita akhir. Seperti salat istikharah, orang mau istikharah, minta sama Allah pendapat, petunjuk, sebabnya belakangan, sholat dulu baru dia minta sebab. Adapun mutaqaddim, kalau sebab mutaqaddim, sebabnya didahulukan. Sebab mutaqaddim itu didahulukan. Seperti apa kalau mutaqaddim? Seperti tahiyatul masjid. Sebabnya dia adalah masuk masjid dulu baru sholat tahiyat, atau sholat sunnatul wudu. Bisa sholat sunnatul wudu dulu baru sholat sunnah. Itu sebab mutaqaddim. Kalau ini sebab mutaakhir, sebabnya diakhirkan. Seperti apa tadi? Seperti istikharah, salat istikharah, itu sebab mutaakhir, ini nggak boleh. Jadi intinya apa? Tidak boleh sholat di 5 waktu ini 2 sholat, sebab mutaakhir dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak paham kan? Sunnah mutlak tuh yang mutlak, nggak disebutin dia wala gabliyah, yang penting sholat sunnah ya sholat sunnah rakaat lillahi ta'ala,
bukan sunnah mutlak, bukan usul sunnah. Pokoknya sholat sunnah aja. Dia nggak nyebutin sunnah yang berhubungan dengan waktu atau dengan sebab. Pokoknya sholat sunnah aja, itu nggak boleh. Di 5 waktu ini nanti bakal disebutkan. Sama satu lagi sebab, tapi sebab yang mutaakhir. Sebabnya mutaakhir seperti apa tadi? Sholat sunnah istikharah. Ya. Seperti sholat apa lagi yang sebab mutaakhir? Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram tuh kita habis mandi, habis pakaian ihram, ya, habis itu disunnahkan kita sholat sunnah ihram, pakai baju dulu. Gitu loh. Nah, di 5 waktu ini tidak boleh. Ini 2 doang. Jadi maksud tahrumus sholat, diharamkan sholat allati laisa laha, yang tidak ada hubungannya bagi sholat tersebut sebab mutaqaddim, bukan sebab mutaqaddim, wala muqarin, bukan sebab muqarin. Sebab mutaqaddim sebabnya terdahulu, dan tidak juga sebabnya yang berbarengan. Ini pada 5 waktu. Maksudnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab mutaakhir. Catat itu. Sholat sunnah mutlak dan sholat sebab sholat sunnah sebab terakhir. Yang pertama apa? Ntar dulu, sebelum. Perlu diketahui sebab mutaqaddim tadi apa? Sebab mutaqaddim seperti al-fa'idah, sholat yang qadha, al-mandura, sholat yang dinazarin, sholat tahiyatul masjid. Ini sebab mutaqaddim. Sholat sunnatul wudu, sholat sunnah tawaf, sebelum tawaf kan, setelah tawaf kan sunnah sholat. Sebabnya tawaf dulu baru sholat sunnah. Maka dikatakan sebab mutaqaddim. Ini nggak apa-apa kalau sebab mutaqaddim yang saya sebutin tadi, kalfa itu sholat yang diqadha. Ini nggak apa-apa. Qadha nggak mengenal waktu, kapanpun ya wajib. Dia mengqadha sholat karena dia kehilangan waktu sholat. Al-awil mandura, sholatnya yang sunnah tapi di nazar. Nazar misalkan Anda mau nazar sholat qobliyah ba'diyatul zuhur, atau nazar sholat sunnah apa misalkan, sholat sunnah mutlak, nazar tapi dinazarin, wajib nggak apa-apa, jadi sebab mutaqaddim. Atau dia sholat tahiyatul masjid sebab mutaqaddim di 5 waktu ini, maka boleh dan itu sah. Sholat di 5 waktu ini sholat tahiyatul masjid, seperti kita bisa sholat tahiyatul masjid setelah kita masuk masjid, maka dikatakan sebab mutaqaddim, sebabnya didahulukan. Gara-gara masuk masjid kita disunahkan sholat sunnah, maka ini nggak apa-apa di 5 waktu. Kemudian sholat sunnatul wudu, ini sebab mutaqaddim juga. Wudu dulu, habis wudu baru sholat sunnah, dan ini diperbolehkan dan dianjurkan. Ya. Kemudian sholat sunnah tawaf, begitu juga sholat tawaf. Ya. Adapun allati sababuha muqarin, adapun yang sebabnya muqarin, sebabnya dia yang berbarengan, ya, berbarengan juga boleh. Jadi kalau sebab mutaqaddim sholat di 5 waktu ini boleh, begitu juga boleh sholat di 5 waktu ini adalah sholat sebab yang muqarin, yang berbarengan. Seperti apa yang berbarengan? Seperti istisqa, sholat minta hujan. Seperti apa lagi? Seperti al-khusuf, begitu juga. Jadi wallati sababuha muqarin, adapun sebab yang berbarengan, seperti istisqa, sholat minta hujan, wal khusuf, sholat gerhana matahari, ya itu kan berbarengan. Maka gimana kalau bertepatan dengan 5 waktu bakal kita sebut ini? Tidak masalah. Jadi yang tidak masalah sebab mutaqaddim. Ya tak budak woi masih tak budak tapi online itu tidak banyak. Jadi yang diperbolehkan sebab mutaqaddim tadi saya sebutkan, dan begitu juga sebab muqarin ini nggak masalah kalau misalkan bertepatan dengan 5 waktu bakal saya sebutkan. Adapun yang tidak boleh, garis bawah ini, ingat tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarin, diharamkan sholat yang tidak ada bagi sholat tersebut sebab yang tidak ada hubungannya sebab mutaqaddim dan tidak ada hubungannya dengan sebab muqarin. Jadi apa? Sebab mutaakhir sama sholat sunnah mutlak.
Nah, sholat sunnah mutlak dan sholat sebab mutaakhir ini kalau sholat di 5 waktu yang bakal kita sebutkan ini nggak boleh haram, dosa. Apa aja kapan itu dosa? Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Inda ketika tulu'i syamsi terbitnya matahari hatta sehingga tertafi mengangkat seukuran itu matahari qadra rumhin seukuran tombak. Ya, seukuran tombak. Maksudnya apa? Ketika terbit matahari sampai terbit matahari itu sempurna gitu loh. Ya, ketika matahari tersebut terbit sempurna. Kalau ibaratnya ada tombak tadi itu kelihatan. Ya, kelihatan ya tombaknya sini 7 zirok berarti 1 zirok itu 7 zirok berarti 7 setah. Itu deh. Ya. Intinya ketika terbit matahari sampai terbit tadi itu sempurna. Terbit tadi itu sempurna. Wa indal istiwa, begitu juga yang kedua adalah kapan haramkan sholat tersebut. Indal istiwa, ketika matahari berada di poros tengah-tengah kepala kita, fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul, selain daripada hari Jumat sehingga tergelincir sedikit. Jadi ketika yang kedua tidak boleh sholat sunnah yang tadi itu, tidak boleh sholat sunnah mutlak, wala sunnah mutaqaddim mutaakhir. Ya, masalah sunnah sebab mutaakhir ya. Tidak boleh sholat sunnah sebab mutaakhir dan tidak boleh sholat sunnah mutlak juga kapan? Yang kedua ini adalah ketika matahari tepat berada di tengah-tengah di kepala kita, istiwa. Selain hari Jumat, kenapa hari Jumat ya boh? Boleh, karena waktu Jumat tersebut adalah waktu istiwa. Sampai kapan nggak boleh istiwa tadi matahari di tengah-tengah? Sampai dia tergelincir itu aja. Misalkan nih orang ini matahari pas lagi di tengah-tengah kan nggak punya bayangan. Nah, sampai tergelincir sedikit aja, ada bayangan dikit, masuk waktu duha, sudah boleh. Yang ketiga, indal isbirar hatta taghrub. Tidak boleh juga salat sunnah ketika matahari mau tenggelam. Ketika mega kuning sampai tenggelamnya matahari, istiror ketika mega kuning ila tagrib ila hatta tagrib sampai terbenamnya matahari. Ketika mau maghrib mega kuning kan kelihatan tuh, itu nggak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang nggak boleh? Sholat sunnah mutlak, dan tidak boleh juga sholat sunnah sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir tadi udah disebutin apa? Sholat sunnah istikharah sama sholat sunnah ihram. Salah satunya. Adapun kalau sholat sunnah sebab mutaqaddim ya, seperti sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat tawaf itu boleh. Adapun sholat sunnah sebab mugarin yang berbarengan seperti apa tadi mugarin seperti kusuf ya. Sholat kusuf, istisqa itu boleh. Yang enggak boleh cuma 2 tadi doang untuk 5 waktu ini, sholat sunnah mutlak sama sholat sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir sunnah istikharah sama sholat sunnah ihram. Baik. Nah, ketika menguning ini mega sampai terbenamnya matahari ini nggak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ba'da sholat subuh. Setelah sholat subuh hatta tatlu asyams. Habis sholat subuh, kita udah mengerjakan sholat subuh, nggak ada lagi sholat sunnah mutlak wala sholat sunnah sebab terakhir. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Yang kelima, ba'da sholatil asar, setelah sholat asar. Sampai kapan? Hatta taghrib, sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi di antara 5 waktu ini ada 3 yang berhubungan dengan waktu, ada 2 yang berhubungan dengan gerakan. Yang berhubungan dengan waktu yaitu nomor 1, 2 dan 3. Yang berhubungan dengan gerakan yaitu nomor 4 dan 5 setelah sholat. 5 waktu ini diingat-ingat haram kita sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab mutaakhir. Adapun kalau sholat sunnah sebab mutaqaddim atau mugarin, sholat sunnah yang sebab mutaqaddim tadi yang saya sebutkan, sunnah tawaf, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, itu nggak masalah. Atau sholat sunnah mugarin yang berbarengan seperti sholat istisqa, sholat kusuf gerhana matahari bertepatan dengan 5 waktu tadi, itu juga tidak masalah. Yang masalah yang tidak boleh
hanya dua, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab mutaakhir. Ingat-ingat, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab mutaakhir. Mutlak, ya tadi kan ada jelasin, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah aja, dia nggak nyebutin apa-apa, namanya sholat sunnah mutlak. Antum misalkan bangun tengah malam, dia mulai bingung, mau sholat apa? Ya sholat sunnah mutlak. Sunnah rakaat Allah. Makanya kita pernah dengar sejarah Imam Zainal Abidin, Imam Fulan, sholatnya di 2 rakaat, ya sholat sunnah mutlak salah satunya. Ya sholat sunnah mutlak. Puasa mutlak juga ada. Puasa kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa macam-macam gitu. Ada puasa qadha, ada puasa nazar. Kalau dia nggak ada niat apa-apa, ya jatuhnya puasa mutlak. Paham ya? Puasa sholat sunnah juga begitu. Nah, sholat sunnah mutlak ya nggak harus sholat sunnah mutlak lah, sholat sunnah rakaatain. Dia nggak nyebut sunnah apa gitu loh. Kan ada kan dari segi niat aja kita udah bagi 3 kan. Ada yang wajib ta'yin, wajib ghusl fi'il, ada wajib adaan atau enggak. Itu kalau berhubungan dengan sholat 5 waktu. Ada juga yang wajib ghusl fi'il sama ta'yin kalau sholat sunnah zatul waqi' atau zatul sabab. Ada lagi yang enggak wajib apa-apa kecuali diucapin wajib niatnya itu usolli saja, yaitu sholat sunnah mutlak. Ente ngucapin usolli, Allah dalam hati ente ngomong usolli, itu udah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini nggak boleh di 5 waktu ini. 5 waktu kita sebutkan tadi. Begitupun juga tidak boleh juga sholat sunnah sebabnya tadi belakangan. Seperti apa? Sholat sunnah istikharah. Sudah terjadi belum? Minta jodoh. Jodohnya dari belum. Sholat dulu istikharah, sebabnya belakangan. Sholat dulu baru ada sebabnya. Ini nggak boleh. Di 5 waktu tadi. Begitupun juga sholat sunnah ihram. Sebabnya terakhir belakangan. Habis sholat sunnah baru kita ihram. Nah ini nggak boleh. Dari 5 waktu ini tadi, jika kita berada di kota Mekah, maka tidak berlaku. Kalau kita berada di kota Mekah, di kota Mekah di haramnya ya. Di kota Mekah di haramnya itu tidak berlaku. Ini berlaku di luar kota haram Mekah. Nanti lagi di Mekah, lagi di Ka'bah, ini nggak berlaku. Paham ya? Ini nggak berlaku. Ini berlaku selain daripada di haram. Karena kalau di haram Mekah itu bebas. Mau ente kapan saja, Bo. Sampai di sini sebelum Anda lanjut lagi, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya silakan. Nggak ada. Ya, oke, kita lanjut. Faslun. Ya, kalau misalkan ada yang kurang paham, ada apa? Nggak apa-apa, chat Anda aja. Ya, tolong jelasin lagi, nanti kita sambung aja. Faslun saktatus shalah sittun. Ya. Saktatus shalah sittun. Saktatus shalah sittun. Saktatus shalah diam. Saktat diam. Tempat berdiamnya sholat ada 6. Disunnahkan berdiam di dalam sholat ada 6. Maksudnya berdiam gimana? Maksudnya jangan nggak diam, maksudnya diam sejenak aja. Baru nanti lanjutin. Dia ada 6 tempat. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi gini, habis nanti takbiratul ihram Allahu Akbar. Jangan langsung baca doa iftitah. Nah, kalau yang langsung begini Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Itu kan langsung nggak ada berdiamnya. Jadi disunahkan kita berdiam diri. Berdiam diri. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam, kemudian kita baca doa iftitah, kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Jangan langsung nyambung Allahu Akbar. Ini enggak diam. Sunnahnya apa? Setelah takbir Allahu Akbar, dia diam sebentar, langsung kabira walhamdulillah katsira. Kemudian apa lagi yang kedua? Baina doa iftitah wa ta'awud, antara doa iftitah dan ta'awud.
wa ma'ana minal muslimin selesai. Sebelum baca ta'awud, sebelum baca Fatihah baca ta'awud yang sunnahnya. Nah, antara doa kita dan ta'awud itu diam dulu. Wa ma'ana minal muslimin, diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakaza. Ya. Kemudian yang ketiga bain al-Fatihah wa ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud. Yang ketiga diam juga setelah ta'awud. Ente a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, paham ya? Antara ta'awud dan Fatihah disunnahkan untuk diam. Jadi awal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada sakat, enggak ada diam di sini. Tapi sunnahnya diam. Biar apa? Khusyuk gitu loh, hudur. Wa baina akhir Fatihah wa amin. Antara akhir Fatihah dan amin. Walad ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Amin. Makanya nanti pas lagi jadi imam, kalau lagi jadi imam, jangan buru-buru. Waladdallin. Amin. Nah, ini enggak ada diamnya. Disunnahkan diam dulu. Waladdallin. Diam. Amin. Nanti bareng-bareng aminnya antara imam dan makmum. Wa baina amin wa surah, dan antara amin dan surah. Antara amin Fatihah dan surahnya harus ada jeda diam juga. Amin. Diam. Baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Kemudian antara yang terakhir baina surah war ruku, antara surah dan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu. Baru yang ditakbir, Allahu Akbar. Jangan nanti walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada saktatus shalah. Dia nggak ada ngambil sunnah, tapi diam dulu di situ. Ingat tempat berdiam sholat, berdiam di situ tuh mulut kita yang diam, bacaan kita yang diam. Kalau badan udah jelas harus diam. Paham ya? Jadi yang ulangin ada 6, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar, diam, baca baru kabira alhamdulillah katsira. Akhir doa iftitah dan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang seterusnya apa? Ta'awudz dan Fatihah. Kemudian akhir surah Fatihah dan amin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Bareng-bareng nanti. Amin. Ya, wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini enggak ada sakit sholat. Tapi apa? Ada jeda sedikit diam. 2 detik lah. Kemudian antara amin dan surah, dan antara surah dan ruku. Itu diperhatiin dan diamalin ya. Cek koreksi diri masing-masing sholatnya. Kemudian fasal lagi al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah arba'atun. Rukun-rukun yang wajib di dalam rukun tersebut dalam sholat yaitu at-tuma'ninah, wajib tuma'ninah ada 4. Ingat-ingat. Rukun di dalam sholat yang wajib tuma'ninah itu ada 4. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Apa itu tuma'ninah? Jadi kita catat itu. At-tuma'ninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastagirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Sukunun ba'da harakatin, berdiam setelah bergerak. Sukunun berdiam setelah bergerak. Bihaitsu sekiranya yastagirru menetap atau tidak goyang badan, kullu 'udwin semua anggota tubuh, mahallahu dengan tempatnya dia. Jadi anggota tubuh semua kita enggak goyang, menetap mantap gitu. Dengan bacaan bigadri dengan seukuran subhanallah. Berapa lama tuh subhanallah? Subhanallah 2 detik. Subhanallah 2 detik. Itu nah. Jadi pas ruku Allahu Akbar, tuma'ninah diam. Dengan bacaan kadar bacaan subhanallah 2 detik. 2 detik dah. Tidak juga begitu, sujud juga begitu. Duduk di antara 2 sujud juga begitu. Kenapa? Ini wajib tuma'ninah di sini. Kalau nggak ada tuma'ninah, seperti ada yang di mana kita lihat di media ya, di televisi kita jumpai yang sholat seperti tuh nggak ada tuma'ninah, wallahu a'lam. Ya, Allahu Akbar itu udah beda jadi subhanallah atau belum gitu loh. Lagian juga ngapain? Nanti buru-buru. Tujuan sholat kan biar nanti khusyuk, hudur. Kita aja kalau ketemu bos kita, atasan kita yang sopan,
nggak buru-buru, ngomongnya juga diatur. Udah ente kita murabak, nggak bisa buru-buru, nggak ada cuma nina sama sekali. Ya bukan masalah tidak sahnya, pantas apa enggak, itu aja. Itu tolak ukur pantas atau tidak. Jangan sampai kita kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun, sebab-sebab sujud sahwi wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan bahas. Al-Fatihah al-Azam bin Ahmad Bahrun. وعلومه ونوع الدين وفي الآخر الفاتحة. Halaman 256. Umur anak-anak 15 sampai 21 tahun. Nah, sekarang bagaimana cara pendidikan Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anaknya? Nah, sekarang umurnya antara 15 sampai 21 tahun. Kalau kemarin kita udah bahas antara 7 sampai 14 sudah kita bahas, 0 sampai 7 sudah kita bahas. Sekarang umur anak kalau 15 sampai 21 tahun bagaimana? Nah, ini. Pada umur sekian, para remaja telah tumbuh di dalam dirinya jiwa pemberontakan. Kalau 15 sampai 21, para remaja telah tumbuh di dalam dirinya jiwa pemberontakan. Sehingga sebaiknya kedua orang tua mengadakan pendekatan yang bersifat perkawanan dengan mengajak mereka untuk berdiplomasi, berdiskusi, memperbincangkan tentang segala sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang bermanfaat, dan begitu mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti maksud dan tujuan sesuatu larangan maupun sesuatu kewajiban. Dan itu akan lebih baik daripada kita menerapkan pemukulan atau kekerasan kepada anak pada tahapan umur tersebut. Karena yang semacam ini akan menyebabkan anak-anak itu memberontak dan berani kepada orang tuanya dengan melawan kepada mereka. Dan justru mereka akan minggat dari rumah. Dan yang semacam ini karena kesalahan dalam penerapan pendidikan kepada mereka. Oleh karenanya, pada masa-masa ini hendaknya lebih dikedepankan pendekatan, perkawanan, diplomasi, dialog, dan pendekatan secara ilmiah. Jadi ingat-ingat, kalau umur 15 sampai 21, berarti 15 itu udah balik. Ya, 20 sampai 21. Ini masa-masa mereka ini lagi mencari jati diri, lagi ya begitu deh. Jangan sampai di masa-masa ini kalian sebagai orang tua bentak-bentak, gak boleh ini pukul, apalagi pukul, jangan, nanti itu bakal bikin kamu kurang ajar, bikin anak kamu kurang ajar sama kamu. Tapi diulang-ulang, diajak dialog, diajak tukar pikiran, dijadiin teman. Gimana nak, menurut kamu apa gini ya, menurut kamu gimana, nih bahayanya begini, ini manfaatnya begini. Jadi mereka berpikir, nah ini mereka senang umur-umuran segini. Tapi kalau ente langsung main larang, kamu gak boleh begini, nanti jiwa berontak ada. Dan berapa banyak orang tua sekarang anak-anak gara-gara salah pendidikannya, ya main asal larang, main asal pukul, bentak-bentak. Jadi mereka berontak akhirnya. Kalau nggak berontak pun juga akhirnya mereka minder, ya. Jadi tumbuh dengan minder, malu, nggak pede. Ya. Jadi di umur 15 sama 21 nanti adain pendekatan sama anak tersebut, kemudian ajak musyawarah, ajak berpikir berpola ilmiah. Gini loh nak, mabok itu nggak baik karena bisa merusak ini kata dokter, begini. Pergaulan bebas itu nggak baik nak, begini. Coba deh kalau anak kamu gimana. Jadi suruh mereka mikir, bener juga apa ya. Jadi bukan langsung main larang, atau kalau main mukul, jangan. Justru nanti dia berontak, kurang ajar sama kamu nanti. Tapi diadakan pendekatan, ajak sharing ilmiah. Wallahu a'lam bis. Untuk selanjutnya umur anak 21 tahun lebih. Wallahu a'lam.